lihat bahwa masalah security itu menjadi masalah pelik gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa perusahaan yang karena ada data breach di cloud, jadi langsung narik lagi balik ke on-prem maupun ke private cloud. Nah, sebenarnya bisa memberikan insight nggak, Bu? Sebenarnya kalau soal masalah security ini solusinya apa sih? Apakah emang tanggung jawabnya Google Cloud atau tanggung jawabnya penyedia perusahaan sebagai pemilik data atau bagaimana, Bu? Sebenarnya bagaimana strategi yang tepat untuk security ini? Saya mau ungkapkan sesuatu yang agak kontroversial. Oke. Yang pertama adalah pilihlah provider yang tepat. Oke, saya pikir itu yang pasti, yang satu yang utama. Kalau Anda baca yang banyak leakage itu, belum ada yang dari Google Cloud. Saya tidak mau sebutkan provider yang lain. Anda bisa google.com sendiri, lihat provider yang mana. Oke, dan yang barusan ada yang bulan lalu dan sebagainya. Tapi, so I think choose the right provider itu kunci pertama. Oke, yang kunci kedua yang saya mau katakan, sebenarnya security adalah tanggung jawab bersama. Ya, ini saya kasih ibaratnya contoh seperti kita taruh uang di bank, oke? Kita taruh uang di rekening kita, namun kita kasih PIN ATM kita ke teman kita. So the security you have, other than you put in the bank, you also make sure that policy yang diterapkan di perusahaan juga harus dijaga. Jadi I would say is a joint responsibility. Nah, jadi di mana saya juga tekankan selalu ke customer kami, yang pertama security policy harus dijalanin dengan baik, orang-orangnya diberikan training. Jadi itu from a customer side. Dari Google Cloud sendiri, yang pertama kita lakukan encryption dari datanya kami ataupun networknya kami, even hardware-nya kami. So it's actually one thing that's interesting ya, waktu saya bergabung di Google Cloud, saya baru tahu bahwa kan bayangkan google.com kita menampung begitu banyak data dan begitu banyak pengguna yang masuk setiap hari, bukan setiap hari, bahkan setiap detik. Kalau Anda lihat, kalau Anda mau tes Wi-Fi jalan atau tidak, yang Anda tes itu apa? Masuk ke website apa? Ke google.com. Dan dibayangkan jasa-jasa dari Google, selain Google sendiri, .com ada Google Map dan YouTube dan sebagainya. Tapi yang satu hal yang saya pikirkan adalah kita ternyata hardware yang di dalam data center Google itu juga dibuat sendiri, Pak Wisnu. Jadi kita bukan beli dari luar. Jadi untuk menjaga seandainya ada virus, ada segala yang di luar, itu tidak akan kena ke hardware-nya kami. So, ada beberapa lapis. I think ada 4, ada hardware, dari network, bahkan dari OS-nya sendiri kita juga membuat sehingga tuh security proof. Nah, so yang even dari Google, saya sebagai contoh, kita di sini kita pakai laptopnya kita Chrome, it's a Chrome OS, dan sebenarnya itu tidak ada data di laptopnya kami sebagai contoh. Jadi pada saat kalau hilang pun it doesn't matter karena semua data itu sudah di cloud, tidak di dalam hard disk-nya kami. So ini yang saya mau berikan sebagai first, yes, the cloud provider is one. Kedua adalah dari sisi policy-nya perusahaan harus dijaga. Karyawan harus di training. Siapa aja yang bisa dapatkan akses. Dan yang seringkali sebenarnya a lot of security leak adalah internal leakage dari perusahaan. Misalnya ada karyawan minta naik gaji, tapi tidak diberikan, sakit hati keluar dan melakukan hal seperti itu. Tapi itu tidak pernah dilaporkan. Yang dilaporkan adalah cloud provider yang publik. So I think these are the things that yang saya lihat yang penting. Yang terakhir yang saya mau katakan, kami di Google Cloud sudah menyediakan cloud service untuk berbagai perusahaan. Tadi saya katakan misalnya perbankan di BRI yang state-owned enterprise BUMN bank, yang pasti financial information itu sangat-sangat utama. Jadi kita di sini juga memberikan certification apabila Bapak Ibu perlu, kita juga berikan itu supaya bisa lebih tenang, dan juga not only traditional banks, digital native e-payment, contohnya misalnya Bank Jago, OVO, GoPay, mereka juga taruhnya di Google Cloud karena dari sisi security itu sudah terjamin. Begitu Pak Wisnu, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Mega. Berarti kesimpulannya emang itu tanggung jawab bersama ya, nggak bisa diberkekin ke penyedia cloud, tapi juga apa kesiapan penyedia cloud untuk melindungi data juga menjadi penting gitu Bu ya. Betul, Pak Wisnu. Ya. Mungkin pertanyaan yang sama mungkin kalau Pak Hendra mungkin bisa bantu Pak. Sebenarnya batasan apa sih? Bagaimana sih sebenarnya perusahaan belum mempersiapkan security ini? Iya, jadi kan ada, kalau untuk cyber security ini ya, saya memang lagi suka ngobrol soal cyber security. Ada 3 konsepnya kan, ada CIA gitu ya, confidentiality, integrity, sama availability. Nah, dengan menggunakan cloud, itu ada beberapa faktor yang memang udah inherent ada di situ. Jadi contohnya tadi saya singgung bahwa kalau penyedia public cloud itu, security certification-nya banyak banget, Pak. Jadi operasi, tadi yang Ibu Mega juga udah ngomongin operasinya mereka, business process dan segala macam, termasuk juga apa namanya software yang dipergunakan, itu udah disertifikasi secara apa namanya internasional gitu, udah terima sertifikasinya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah penggunanya itu juga siap untuk disertifikasi seperti itu? Jadi nggak bisa tanggung jawabnya cuma di penyedia cloud providernya. Jadi kan kayak misalnya kita apa ya, analoginya ya, analogi yang gampang itu adalah ini motor, naik motornya itu wah bannya itu udah anti kempes gitu kan, apa namanya, rantainya udah sangat bagus, nggak bisa rusak, ada apa ISO certification segala macam. Tapi kalau yang naik motor nggak punya SIM, ya sama aja kan akhirnya. Ya, jadi itu memang ada kerjasama dari yang penggunanya sendiri dengan penyedianya, dan memang ini yang harus disinergikan, harus diarsitektur dengan benar. Jadi saya pikir sih kalau ngomongin cyber security cukup luas. Tadi saya juga nyinggung tentang availability. Ada beberapa pertanyaan di Q&A yang tanya soal availability. Kalau baik itu private cloud maupun non-cloud maupun public cloud, availability itu hal yang penting sekali untuk menghadapi serangan cyber security. Karena mau nggak mau kalau misalnya kita harus selalu berasumsi bahwa akan ada breach atau sudah breach gitu ya. Nah, ini kan harus merestore kembali datanya gitu kan. Nah, harus punya cadangan datanya di mana, harus ada apa namanya backup atau copy dari datanya di mana. Kalau lihat di public cloud, fitur itu tersedia, private cloud juga tersedia. Tapi ini kan harus dipikirkan sebagai satu kesatuan arsitektur agar itu bisa terjadi. Pada waktu datanya udah breach gitu kan, kita restore backupnya dari mana, itu juga. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang sekali lagi tanggung jawab bersama. Nah, sekarang masalah availability nih. Nanti kan ini kan ada Bu Ana nih ya, yang NetApp kita tahu storage-nya keren banget. Ketika sama availability gini Bu, gimana sebenarnya solusinya Bu ya? Bagaimana intinya itu? Bagaimana data itu ketika misalnya ada down baik dari penyedia cloud maupun dari jaringannya gitu. Bagaimana sebenarnya strategi untuk mengantisipasi hal tersebut Bu, dari outage dan juga availability. Ibu Ana bisa sharing pandangannya? Oke, Pak Wisnu. Jadi pada saat kita berbicara mengenai infrastructure availability, ya kita masuk ke yang namanya business continuity strategi daripada suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa mission critical systemnya mereka always on, itu running well, dan data always available, sehingga kan operation tidak terganggu, layanan kepada konsumen itu tetap berjalan dengan baik. Jadi untuk mengantisipasi outage, kemudian meminimalisasi risiko, sistem dan data kritikal tersebut harus direplicate ke tempat lain. Jadi kita avoiding yang namanya single point of failure, gitu kan. Jadi salah satunya customer bisa memanfaatkan public cloud sebagai disaster recovery site. Jadi bisa failover automatically pada saat ada gangguan di on-premise data center. Itu satu. Kemudian untuk organisasi yang business continuity-nya very strict. Artinya replicate one to many itu bisa menjadi option. Sehingga customer itu bisa apply multi-region atau bahkan multi-cloud strategi.
Jadi untuk memastikan bahwa si resiko outage-nya itu tidak ada atau zero tolerance terhadap outage, gitu kan. Tentunya tetap memperhatikan ya peraturan atau compliance yang berlaku, gitu kan. Nah, di NetApp dengan kita punya services itu baik itu Cloud Volume ONTAP maupun Cloud Volume Services, gitu kan, dan yang sudah tersedia di Google Cloud, gitu kan, itu bisa membantu customer mengaplikasikan business continuity strategi baik di hybrid maupun di multi cloud. Jadi dengan memastikan bahwa ketersediaan set of data management yang konsisten across environment, gitu loh. Jadi dalam hal ini saya percaya bahwa public cloud provider itu sudah memiliki SOP. Tadi Bu Mega juga harus sempat jelasin. Jadi strategi untuk menjaga ketersediaan layanan dari public cloud itu memastikan bahwa sistem dan data konsumennya itu always on gitu. Dan sepengetahuan saya juga bahwa public cloud itu juga kan menyediakan option ya buat customer untuk bisa mereplikat data mereka tuh lebih dari satu zone atau even across region. Begitu ya Bu Mega kalau nggak salah ya. Mungkin bisa ditambahkan. Ya. Bu Mega mau menyediakan berbagai itu Bu ya. Google kan menyediakan berbagai region replikasi ke multi zone, multi region gitu kan untuk meminimalisasi itu. Betul. Iya kan memang kalau kan kita sebagai CSP ya memang ya tanggung jawabnya kami yang harus menyediakan make sure SLA-nya kami itu terpenuhi. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya replikasinya banyak banget nanti secara cost secara itu nggak efisien dong Bu. Apa emang harus disortir sebagian aja yang harus multiply, sebagian lagi yang nggak penting itu tetap aja nggak usah replikasi banyak atau gimana? Mungkin Bu Ana atau Bu Mega. Bu Ana dulu deh Bu Ana. Kalau soal itu apakah memang harus ada pembagian? Balik lagi Pak. Data? Tadi saya bilang is about policy. Ini kan about business continuity. Mana lebih penting? Apakah sistemnya harus on lebih penting atau mikirin biaya lebih penting? Jadi maksudnya itu berkesinambungan. Jadi antara satu dan yang lain itu saling supporting. Jadi kita nggak bisa ngeliat cuma dari sisi cost-nya aja. Itu nggak bisa. Jadi itu memang mesti dipikirkan secara bersamaan gitu. Oke. Pokoknya kalau bisnisnya kritikal ya apa aja harus dilakukan ya untuk memastikan itu. Betul. Oke. Nah, sekarang ngomongin cost nih. Saya ke Pak Aryadi nih sebagai perusahaan yang kan udah pindah ke cloud gitu. Apa sih Pak? Ada kekhawatiran soal biaya itu nggak sih Pak? Takutnya tiba-tiba ya udah ternyata malah lebih mahal dibanding di on-prem. Memang ada perhitungan lain yang mengatakan bahwa emang biayanya nggak hanya beli server di on-prem 10 juta, di cloud 10 juta, ya nggak bisa dibandingkan. Atau gimana Pak, standar sisi cost ini Pak? Oke, jadi pertama-tama saya kasih konteks dulu bahwa Excel ini memang, kalau tadi terminologi yang digunakan oleh Pak Hendra itu adalah cloud native ya. Kita organisasi memang bukan cloud native, kita tidak born in the cloud ya. Jadi kita besar di on-premise dan kemudian kita migrating to the cloud. Sehingga kita sudah mengalami experience di dua dunia itu, right? Nah, satu hal yang menyambung tadi juga yang disampaikan oleh Bu Ana adalah terkait dengan kita itu switching dari CAPEX ke OPEX ya. Jadi switching dari CAPEX ke OPEX dengan kita pindah dari on-prem ke cloud. Nah, ini switching dari CAPEX ke OPEX itu sebenarnya adalah sesuatu yang changing the mindset ya. Kalau kita bicara CAPEX in terms of yang kita lakukan itu adalah sweating the asset. Ya. Kita berusaha untuk utilize capacity yang kita miliki, install capacity as much as we can, kan, supaya kita lebih mendapatkan value dari apa yang kita sudah invest. Nah, kalau kita switching ke pay per use, itu yang kita harus lakukan adalah kita maintain efficiency ya. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan se-efficient mungkin. Nah, ini change in mindset yang menurut saya sangat penting dilakukan oleh organisasi-organisasi yang migrating dari on-prem ke cloud, sehingga cara lama kita bekerja yang tadinya sweating the asset itu not necessarily something yang akan useful ya kalau kita bicara efisiensi di cloud. Nah, sehingga untuk organisasi-organisasi yang ingin mengadopsi cloud dan kemudian ingin memigrate aplikasinya yang tadinya di on-prem ke cloud, maka harus berbicara bukan dari perspektifnya lift and shift ya. Saya punya aplikasi di on-prem, kemudian saya pindahkan serta-merta di cloud. Itu saya sudah jamin di atas 90% bahwa it might not be the best thing to do, right? Karena the way things operate di on-prem not necessarily we can adopt in the cloud. Jadi harus di re-arsitektur aplikasinya
supaya dia bisa mengikuti cara atau mekanisme baru yang memang berjalan di cloud sehingga lebih efisien. Analoginya, saya kasih contoh ini ya, taksi dengan mobil pribadi gitu. Kalau kita pakai mobil pribadi ya, jalan-jalan di Jakarta, terus kita mau mampir di suatu tempat, di mana? Di mall gitu, kita parkir aja ya, mau berapa lama, 5 jam, 6 jam, it's okay, right? Karena itu milik kita dan kita tidak di-charge by the hour gitu kan. Tapi kalau kita pakai taksi, ya, we don't do that ya. Kita sampai, kita kemudian let taksi go dan kita panggil lagi yang baru gitu kan. Karena itu lebih efisien. The same thing dengan cloud, karena ketika kita pakai, kita punya capacity increase yang tinggi, kita akan bisa scale up tinggi. Gitu. Tapi begitu capacity menurun, maka kita bisa let go that capacity yang required tadinya waktu kapasitas kita requirement-nya lagi tinggi gitu. Nah, ini sesuatu analogi yang menurut saya kita harus pahami sehingga kita bisa maintaining cost itu dengan baik. Nah, tentunya di luar itu ya dari sisi cost maupun benefit lain ya. Dan saya ingin menyinggung juga bahwa benefitnya bukan hanya cost kita moving to the cloud, ada reliability, scalability dan lain-lain tadi seperti juga sudah disampaikan. Kita butuh memiliki governance dan proses yang proper untuk mengidentifikasi dan kemudian tracking apakah benefit tersebut tercapai atau tidak. Ya. Jadi contohnya trennya sekarang misalnya adalah untuk memiliki center of excellence gitu ya untuk di cloud yang kemudian akan membantu kita untuk engineer aplikasi-aplikasi apa yang layak ada di cloud dan diarsitekturkan seperti apa ya, supaya efisien di cloud. Dan ini juga untuk memanage cost-nya ya, memonitor cost-nya, dan jika ada cost yang memang dilihat tidak optimal maka bisa dioptimalkan. Nah, menurut saya di sini peran dari CSP itu sangat penting sekali ya, dari perspektif edukasi untuk membantu perusahaan-perusahaan sebenarnya bagaimana bisa sukses berada di cloud ya. Hal-hal apa saja yang penting, misalnya terkait dengan bagaimana memanage cost dengan efisien ya, bagaimana kita memanage workload di cloud, kemudian bagaimana kita men-set up scalability ya dengan containerization, auto scaling. Kemudian bagaimana kita memanage availability seperti yang tadi sudah sampaikan ya, multi AZ availability zone misalnya. Ini semua tentunya akan mendukung keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memigrate workload-nya dari on-prem ke cloud. Saya rasa begitu, Pak Ustaz. Oke, berarti ada Center of Excellence sendiri yang juga akan menganalisa itu secara kontinu, Pak ya. Jadi bisa tahu, oh ini nggak efisien, turunin dulu, gitu Pak ya. Kalau Bu Mega ada masukan Bu terkait cost ini, bagaimana perusahaan ngitung cost-nya sih? Ada masukan Bu? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Yang kalau saya boleh saran tuh adalah pada saat perusahaan mempertimbangkan masuk ke cloud dibanding ke hardware, itu harus dipikirkan bukan hitungkan biaya server top, ya. Karena seringkali kalau saya nggak ketemu sama customer, oh ya ini harga server 10 juta dan dibanding sama cloud itu seperti apa. Dan itu sebenarnya bukan, it's not a TCO calculation, karena belum merupakan semuanya. Contohnya dari SDM-nya, dari security-nya, dari availability dan sebagainya. Jadi untuk memberikan hitungan yang secara menyeluruh, harusnya secara total, semua all the items, dan juga dengan SLA. Satu hal yang saya lihat, yang utama yang kan seringkali perusahaan-perusahaan lupakan adalah talenta. Karena kalau SDM itu, yang kalau mereka sudah belajar, sudah ada sertifikasi, biasanya mereka suka pindah, karena dia trying to look for new challenges. Dan kalau untuk cloud provider, kita akan menjamin, yang kita bicara selalu kita bahas untuk bagaimana perusahaan-perusahaan membangun center of excellence sehingga ilmunya itu bisa diteruskan. So I think from a cost calculation supaya apple to apple ya comparison adalah harus melakukan TCO yang benar, yang supaya dilihat nilai-nilai apa aja yang bisa diberikan oleh cloud dibanding. So kita tidak bilang, oh harus 100% ke cloud. That's not our position. Kita berikan adalah what's the choice, decision-nya adalah what's the application, what's the best use of your resources, supaya bisa dapatkan maksimal from your top line and bottom line. Aku bicara dengan banyak CEO, CFO, dan sebagainya. Sebenarnya perusahaan itu tidak peduli
Anda mau taruh aplikasinya mau di cloud, mau di server, actually they don't care. As a CEO, mereka tidak peduli. Yang paling penting adalah dari sisi experience-nya, misalnya kalau diakses bisa nggak dapatnya, dari sisi biaya bisa nggak bisa dijaga, ya bisa lakukan inovasi nggak kepada bisnis. Apabila kita mau lakukan analytics untuk CEO, untuk beliau bisa ambil keputusan, bisa lakukan IoT nggak tadi kan Pak Hendra lakukan. All this business outcome harus dipikirkan. Karena selalu business outcome harus align dengan IT. Bukannya IT yang mempengaruhi. So from a business dengan IT itu harus seiring, berjalan. Nah dengan itu baru bisa dilihat, oke, solusi yang mana yang paling tepat untuk perusahaan ini. Namun dari Google Cloud posisinya kita mendamping, kita bisa sharing caranya bagaimana yang terbaik, lakukan cost optimization, memberikan enablement juga, dan yang tepatnya lagi kita memberikan cloud credit. Jadi Anda bisa pakai itu secara cuma-cuma dan kita bisa dampingin perjalanan itu. Begitu Pak Wisnu. Oke, terima kasih Bu Mega. Berarti memang itu ya, kalau udah menghasilkan business outcome yang signifikan, mau cloud, mau on-prem, mau di mana juga nggak masalah. Yang penting tadi inovasi jalan, business outcome-nya juga tercapai. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita pindah ke sesi Q&A dan menjawab pertanyaan dari panelis, saya ingin bertanya ke Pak Hendra. Tadi Pak Hendra sudah memulai dan juga menyebutkan soal bagaimana pentingnya modernize application sebelum pindah ke cloud gitu ya. Juga ada proses bisnis yang berubah. Ada saran nggak Pak bagi perusahaan atau audiens yang ada di sini, bagaimana semua proses dan proses modifikasi, berubah proses segala macam itu menjadi lebih ringan gitu. Apakah ada saran atau mungkin entity memiliki pengalaman selama ini? Iya, betul Pak. Jadi memang harus dilihat dulu. Nomor satu yang harus dilihat itu yang tadi mungkin dari Bu Mega udah ngomong, dari Pak Aryadi sama Bu Ana juga udah ngomong ya. Tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya apa dulu? Kenapa kok mau ke arah sana? Nah, kalau memang tujuannya adalah berinovasi, jadi jangan pakai kacamata kuda gitu ya, bahwa jalannya adalah segini gitu. Jalannya harus langsung ke situ. Enggak, tapi nomor satu adalah melihat bahwa oke, tujuannya adalah ini, dan cara yang paling baik untuk menuju ke arah situ adalah A, B, C, D. Dan biasanya kita memang kita bantu ya, kalau dari entity kita bantu mengidentifikasi opportunity ini ke klien, yaitu ini loh Pak, yang bisa dicapai dengan menggunakan inovasi yang ada di cloud, baik itu private cloud maupun public cloud, jadi secara hybrid gitu kan. Jadi kita bantu klien untuk identifikasi sebelum ngomong bahwa kayaknya roadmap-nya atau jalurnya yang ke arah ke situ yang paling baik adalah seperti ini. Dari situ kita mungkin bisa mulai dengan create MVP, istilahnya itu adalah minimum viable product. Iya, minimum viable product. Itu dulu. Harus ada MVP-nya dulu, biar bisa kelihatan untuk bisa mendapatkan support dari top management. Jadi biasanya memang jalurnya ke arah situ, Pak. Kita come up dengan analisa, kita come up dengan roadmap, terus habis itu ada MVP-nya dulu gitu kan, ditunjukin, oh kayak gini, oke. Dan setelah itu barusan kita pikirkan kalau misalnya untuk move massively ke cloud itu seperti apa. Jadi tadi saya kasih teaser dulu bahwa modernize your application itu penting. Karena apa intinya aplikasi yang udah existing yang mungkin ya kami pernah ada klien yang ini pingin dipindahin ke cloud aplikasinya, Pak, source code-nya ada di mana? Waduh, kayaknya udah lupa naruh CD-nya di mana dulu. Itu ini let's think differently. Tadi Pak Aryadi juga ada ngomong think differently gitu kan. Kita pakai apa yang ada di cloud, yaitu adalah microservices. Coba gabungin jadi satu, mungkin bisa lebih bagus daripada aplikasi yang lama. Mulai dari user login, pendaftaran, itu kan udah available kalau misalnya dikonsum sebagai cloud atau microservices. Nah itu yang penting sih, modernize your application itu inti utamanya pindah ke cloud ya. Jadi kalau
pindah cloud, tutup mata, udah pokoknya pindah aja gitu, saya pikir benefitnya itu nggak akan berasa. Dan tujuan akhirnya yang tadi mau berinovasi nggak akan berasa juga sih. Satu lagi Pak Wisnu, kalau saya boleh tambah ya, dari sisi business outcome ya dipaparin oleh Pak Hendra. Seringkali kita mungkin melupakan bahwa pada saat kita perusahaan, sebenarnya that's not the main target audience. Kita justru di sini harus membantu perusahaan untuk bagaimana serving end usernya mereka. Jadi misalnya contohnya, kalau kita serve satu bank, sebenarnya yang kita serve itu bukan bank sendiri. Kita harus serve nasabahnya dia. Betul kan? Bagaimana si nasabah bisa memakai jasa-jasa bank yang lebih baik lagi, lebih inovatif lagi. Nah, di sini aku mau utarakan bahwa Google is a very special cloud provider. Kenapa? Karena kita bukan bicara cloud top. Anda juga tahu, kita bisa masukin service portfolio dari Google yang ada Google Map, ada YouTube, ada search, bahkan ada Android. Tidak ada CSP yang lain yang memiliki jasa-jasa portfolio itu yang bisa membantu perusahaan untuk menjangkau user-usernya mereka. So, itu yang satu hal yang sangat penting yang kita ngalamin di Indonesia. Maka itu, I would say that if I compare our cloud provision di Indonesia, kita betul-betul unggul sekali. Terima kasih.